Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama saya di channel Everforza. Oke, baiklah, di kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang fungsi dari fitur yang ada di aplikasi Pixelab, yaitu fitur Bezier Tool. Fungsi Bezier Tool ini sangat mirip sekali dengan pen tool yang ada di CorelDRAW. Jadi kebanyakan Pixelab Indonesia ini menggunakan fitur ini dalam membuat suatu garis, objek, maupun juga bisa digunakan untuk menghapus background. Oke, untuk tutorial lebih lanjutnya akan saya lanjut di video ini. Namun sebelum saya lanjut ke videonya, seperti biasa bagi teman-teman yang masih belum support channel ini, saya mohon untuk di support channel ini terlebih dahulu dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini, dengan harapan channel ini bisa berkembang semakin bermanfaat dan pastinya semakin menginspirasi. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih, kita lanjut ke videonya. Oke, kita mulai videonya. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang kegunaan dan fungsi dari fitur Bezier Tool yang ada di Pixelab. Jadi untuk menggunakannya kita langsung saja menuju ke menu segi 6 dan kita pilih Bezier. Ini ya, langsung kita klik dan maka akan tampil seperti ini. Jadi ini adalah tampilan awal dari ketika kita mengklik fungsi atau fitur Bezier. Oke, nah untuk mengedit mengedit dengan menggunakan Bezier, ya alangkah baiknya kita mengetahui menu-menu atau fungsi dari menu-menu yang tersedia. Misalkan menu-menu yang ada di sini ini sangat banyak sekali yang tersedia. Kalau misalkan kita tidak paham tentang ini, maka kita tidak akan bisa menggunakan fitur Bezier Tool-nya. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan jelaskan. Oke, untuk pertama-tama ketika kita mau mengedit ya, untuk mengedit dengan menggunakan Bezier Tool, ini kita harus pahami Bezier modenya. Mode ini kalau misalkan untuk yang ini kan ada 3, untuk yang ada tanda ada plusnya, kemudian yang tengah dan tanda panah ini. Nah, pertama-tama saya akan coba untuk menjelaskan menu yang ada tanda plusnya ini, yang paling kiri. Nah, ini adalah fungsinya untuk menambahkan garis atau menambahkan susunan atau bisa dikatakan ini menambahkan garis ya. Ini fungsinya untuk menambahkan garis-garis dari Bezier Tool-nya. Itu ketika kita klik papan yang kosong maka akan muncul sesuai dengan apa yang kita klik. Oke, seperti itu. Itu adalah fungsinya untuk menambahkan. Oke, kita kembali lagi. Kan untuk menghapus kita tinggal tekan yang action bagian bawah, action yaitu yang ada X-nya. Itu kita tekan, maka akan berkurang seperti itu Bezier Tool-nya. Jadi kalau untuk menambahkan itu tanda lengkung yang ada plusnya, kemudian untuk mengurangi yang ada X-nya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk jelaskan yang bagian tengah ini. Lah, untuk yang bagian tengah ini biasanya digunakan untuk mengedit. Misalkan di sini kita mau membentuk suatu objek seperti ini kita tekan terlebih dahulu yang tengah ini ya. Kemudian kita tekan lingkaran-lingkaran yang ada di ujungnya itu kita geser-geserkan seperti ini. Jadi ada garis yang panjang ini, itu bisa kita gerak-gerakkan seperti ini dan kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Ini kita bentuk acak ya. Misalkan kita mau buat suatu objek seperti ini. Kemudian kita tambahkan garisnya seperti ini, atau mungkin langsung saja kita sambung antara ujung dan ujung. Jadi untuk menyambung ini ada fungsinya tadi ya, sebelum kita sambung
atau kita lepas terlebih dahulu ya. Jadi untuk menyambung objek ini kita tinggal tekan di bagian action yang nomor 2 dari kiri, jadi yang tanda menggabung ini lah, maka akan tergabung seperti itu. Paham ya untuk sampai di sini? Oke. Dan ketika kita ingin melepaskan sambungannya ya, kita tinggal tekan yang lepas ini, tanda lepas yang paling tengah, yang tengah di bagian action. Oke, maka akan lepas seperti itu. Dan di sini kita bisa edit ya, melalui yang tengah itu tadi, menu yang tengah di menu Bezier modenya yang tengah ini bisa kita edit seperti ini. Kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Misalkan di sini kita mau membuat awan lah, intinya di sini kita bisa membuat objek yang kita inginkan. Misalkan kita mau membuat suatu objek buah, atau kita bisa membuat suatu bentuk kotak ataupun apa dengan menggunakan fitur Bezier tool. Jadi untuk mengeditnya itu bagian tengah. Oke, dan saya sambung untuk yang terakhir. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menggeser objek yang sudah kita buat ini, kita tinggal tekan yang paling kanan, kemudian kita gerakkan gambar-gambarnya ini. Nah, ini kan bisa kita gerakkan. Jadi untuk menggerakkan kita tekan yang tanda panah. Oke. Untuk memperbesar skalanya, yaitu tadi kita tekan yang nomor 3 dari kiri. Ini skalanya bisa kita besarkan, kemudian kita bisa besarkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau misalkan kita ingin memutar objek ini, kita tinggal tekan yang nomor 4 di bagian action paling kanan lah. Jadi ini kita bisa putar ya, bisa kita putar. Ini hanya contoh ya untuk bentuknya ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian untuk opacity, untuk opacity-nya ini berfungsi untuk, ayo misalkan saya kasih warna terlebih dahulu. Kemudian untuk opacity-nya ini sebenarnya lebih ke warna yang ada di bagian tengahnya itu. Jadi di bagian tengah itu, kalau misalkan opacity-nya ini kita 100 kan, berarti di situ ada warnanya, atau ini tingkat transparansi dari warna atau objek yang berada di tengahnya. Oke. Kemudian apabila kita nolkan, yang enggak ada, hanya berubah garis seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita ingin mempertebal garisnya, kita tinggal pilih stroke white-nya. Jadi bisa tebal ya untuk garis-garisnya ini. Kemudian kalau misalkan kita ingin setiap pojok-pojokannya itu lengkung ya, kita pilih yang lengkung ini. Kemudian ada juga yang bagian tengah ini agak lancip. Di sini juga ini ya, maka agak lancip ya. Kalau misalkan agak garis-garis yang kita buat itu posisinya nekuk istilahnya, atau siku. Oke. Sedangkan untuk opacity ini berguna untuk mengurangi transparansi dari garis tepinya atau warna dari garis tepinya. Dan di sini kita bisa memberikan warna dari garis tepinya seperti itu. Jadi bisa kita ganti warnanya. Kalau sudah, langsung saja kita tekan centang. Nah, di
sini saya akan coba untuk memberikan suatu contoh ya, contoh yang nyata. Ya, ini kan tadi hanya asal-asalan, jadi saya coba untuk memberikan contoh yang nyata untuk membuat suatu desain. Oke, saya tekan ini, kemudian saya edit terlebih dahulu. Ini saya taruh di sini, taruh di sini, kemudian saya tambahkan garis di sini, kemudian saya sambung. Ini ibarat tutorial yang saya buat untuk membuat suatu desain. Oke, centang, kemudian untuk posisinya kita tepatkan seperti ini, dan di sini kita kasih warna seperti ini. Kemudian di sini saya untuk ini kali ini saya tidak menggunakan garis tepi, jadi stroke width-nya ini saya nolkan ya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini, jadi garis di bawah. Kemudian untuk yang lainnya enggak ada ya, jadi saya hanya buat seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini saya copy. Ini bisa kita copy ya, bisa kita tempatkan di bagian atas seperti ini. Jadi kita seakan-akan mau membuat suatu desain, atau ini sebuah vektor ya, vektor dari Bezier tool. Oke, seperti ini. Nah, mungkin kita juga copy dari sini seperti jadi yang ini ya, dan kita letakkan di tengah. Nah, kemudian kita lebih besarkan, kita rubah warnanya jadi warna merah, dan tempatnya ini kita tempatkan paling bawah seperti ini. Oke, kemudian untuk posisinya kita atur, misalkan seperti ini, seperti ini ya. Mungkin untuk warnanya kurang pas ya, jadi saya buat warna kuning seperti ini. Oke, ini adalah tutorial cara menggunakan Bezier tool. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat suatu vektor untuk desain yang akan kita buat. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk fungsi dari fitur Bezier tool ini. Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung saja komen di kolom komentar, dan insya Allah saya akan jawab. Oke, sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pixel Indonesia.